Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama anggotanya Sabibun Nahari dan yang kedua saya sendiri Hendri Gunawan. Nanti untuk jurnal aslinya akan dikirim melalui grup ya. Ini saya hanya mempresentasikan resumenya saja. Oke, judul yang pertama, pengolahan limbah udang untuk memperoleh bahan pakan sumber protein hewani pengganti tepung ikan. Penulis Mirzah dan Filawati. Publish Jurnal Peternakan Indonesia tahun 2013, volume 15, nomor 1, halaman 52 sampai 61. Tujuannya untuk menguji pengaruh perendaman dan perlakuan panas uap terhadap limbah kepala udang terhadap gizi dan kualitas gizi. Bahan yang pertama tentunya limbah udang, yang kedua fitrat air abu sekam atau disingkat FAAS, yaitu larutan abu sekam padi 10% diperoleh dengan melarutkan 100 gram abu sekam padi dalam 1 liter air bersih. Larutan ini dibiarkan selama 24 jam, lalu disaring untuk memperoleh fitratnya dan siap digunakan. Metode percobaan dilakukan secara eksperimental dengan perlakuan kombinasi pengolahan secara kimia menggunakan FAAS dengan pengolahan fisik melalui pemanasan dan autoclave. Metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan susunan perlakuan pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah 3 macam konsentrasi larutan FAAS, yaitu yang pertama 10%, yang kedua 20%, yang ketiga 30%. Faktor kedua adalah 3 waktu pemanasan, yaitu yang pertama 30 menit, yang kedua 45 menit, yang ketiga 60 menit. Prosedur perlakuan tahap pertama adalah perendaman limbah udang dalam botol kapasitas 1 kg dalam larutan fitrat air abu sekam atau FAAS dengan konsentrasi berbeda-beda selama 48 jam. Setelah direndam, udang ditiriskan dan kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dengan cara autoclave. Dengan lama waktu yang berbeda setelah pemanasan, kemudian limbah udang tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari dan digiling menjadi tepung limbah udang olahan atau TLUO, serta ditimbang beratnya. Selanjutnya dilakukan analisis proksimat, yaitu bahan kering, protein kasar, serat kasar, dan lemak kasar, serta kandungan kitinnya. Oke, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan FAAS dan semakin lama waktu pemanasan, maka semakin menurun kandungan bahan kering, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, dan kandungan kitin TLU olahan. Terus lanjut ke kesimpulan. Pengolahan limbah udang dengan pemberian perlakuan dengan cara perendaman dalam larutan fitrat air abu sekam FAAS 20% selama 48 jam dan dipanaskan dengan autoclave selama 45 menit
dapat memperbaiki kualitas nilai nutrisinya dibandingkan TLU tanpa olahan. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal yang kedua. Judulnya yaitu pengaruh pemberian jerami padi dengan berbagai perlakuan. Perlakuannya adalah perlakuan fisik, kimia, biologi, dan kombinasi terhadap karkas domba Ovis Aries jantan lokal. Penulis Junedi Gultom, Edi Mirawandono, dan Hasnudi. Publish Jurnal Peternakan Integratif tahun 2013, volume 1, nomor 2, halaman 173 sampai 181. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh pemberian jerami padi dengan berbagai perlakuan fisik, mulai dari kimia, biologi, dan kombinasi terhadap presentasi karkas bobot potong dan presentase lemak terhadap domba lokal jantan. Bahan atau materi adalah objek penelitian berupa 20 ekor domba jantan dengan berat berkisar 11,16 kg dan rata-rata umur domba tersebut berkisar 3 bulan. Ransum yang digunakan berbentuk pakan konsentrat terdiri dari bungkil inti sawit, dedak padi, maaf ini disambung ya, dedak padi, molasses, pod kakao, urea, mineral, dan garam. Jerami padi sebagai pengganti pakan rumput, urea sebagai bahan amoniasi jerami padi, dan penyusun konsentrat. Aspergillus niger sebagai mikroorganisme atau fermentator. Kemudian NaOH untuk pengolahan jerami padi secara kimiawi. Obat-obatan seperti obat cacing, kalbazen, antiblot untuk obat kembung, rodalon untuk disinfektan, dan vitamin. Air minum diberikan secara ad libitum. Untuk metode rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Adapun perlakuan tersebut adalah sebagai berikut. P1, jerami padi yang diolah secara fisik, chopper plus konsentrat. Untuk P2, jerami padi yang diolah dengan kimia, NaOH plus konsentrat. P3, jerami yang diolah dengan biologis, Aspergillus niger plus konsentrat. P4, jerami padi yang diolah secara kombinasi kimia dan biologi plus konsentrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jerami padi parameter bobot karkas diperoleh hasil yang berbeda nyata. P lebih kecil dari 0,05, persentase karkas lemak jantung, lemak ginjal, dan lemak pelvis tidak berbeda nyata. P lebih besar dari 0,05. Bobot karkas, persentase lemak jantung, dan lemak ginjal tertinggi terdapat pada perlakuan A, sedangkan bobot karkas dan persentase karkas yang terendah terdapat pada perlakuan P2. Oke, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah keberadaan jerami padi dengan berbagai perlakuan fisik, kimia, biologi, dan kombinasi
pada pakan domba masih memberikan pengaruh positif, di mana dengan pemberian jerami padi dengan berbagai perlakuan tidak menurunkan bobos dari karkas domba tersebut. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mengganjal atau masih kurang paham, nanti bisa bertanya ya di grup. Oke, dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.